Kenapa sih drakor 2521 itu masih diomongin banget sampai sekarang? Kayak pada gamon semua gitu. Beneran deh, buat gue yang FYP-nya itu emang isinya perdrakoran semua nih ya. Gue tuh cukup sering ngeliat konten-konten soal 2521 ini yang pas gue cek tanggal upload kontennya tuh ya emang baru diupload gitu di 2024 ini. Padahal kan drakornya sendiri udah tayang dari 2022 lalu gitu. Kok pada susah-susah amat sih move on-nya? Nah, ternyata setelah gue coba merenung, menganalisis, dan mencari tahu sana-sini, seenggaknya tuh gue ketemu 4 faktor yang bikin drakor ini tuh masih aja terus jadi bahasan. Nih kira-kira kalau strategi suksesnya 2521 ini diterapin dalam usaha kita buat ngiklan atau bikin campaign, bakal works juga nggak ya? Yuklah, langsung aja kita bedah. Soal cerita, banyak banget yang sepakat kalau 2521 ini, atau gue sebut 2521 aja kali lah ya biar nggak ribet, adalah salah satu drakor dengan story yang emang powerful banget. Ceritanya tuh nggak cuma berfokus sama kisah percintaan dua tokoh utamanya aja, tapi juga mengangkat soal persahabatan, relasi sama keluarga, kehidupan masa muda yang penuh pergulatan soal cita-cita dan karir, sampai soal struggling buat ngebuktiin dirinya sendiri. Udah gitu, ceritanya tuh juga emang menyentuh banget secara emosional. Dialog-dialognya juga ya udahlah, nggak usah ditanya. Semua bisa bikin penonton ngerasa relate, nangis, bikin ketawa terpingkal-pingkal, bikin gregetan, dan yang pasti bikin senyum-senyum juga. Not to mention soal settingnya yang ngambil latar waktu era 90-an akhir sampai 2000-an awal. Ya udah jelas drakor ini jadinya bisa banget tuh ngajakin penontonnya buat pada bernostalgia. Dan sebagaimana drakor-drakor populer yang lain kayak Reply 1988 atau Hospital Playlist, 2521 ini juga menyuguhkan banyak banget pesan kehidupan atau semacam encouragement yang bikin penontonnya tuh jadi tergugah atau termotivasi gitu. Nah, kalau ngomongin soundtrack, udahlah ya, siapa sih yang bisa ngebantah kalau drakor tuh emang selalu terkenal banget sama soundtrack-soundtracknya yang entah gimana ceritanya, bisa kuat banget dan menyatu sama cerita aja gitu. Walaupun kita mungkin nggak ngerti sama artinya ya, tapi melodinya aja tuh ya seolah-olah udah ngewakilin isi lagunya banget. Sama kayak yang kejadian di drakor 2521 ini. Ada nih satu soundtrack yang dinyanyi langsung sama 5 main cast-nya, dan tiap orang-orang ngedengerin lagu itu lagi sekarang, udah deh tuh pasti langsung otomatis kebayang-bayang sama scene persahabatan dan keakrabannya mereka. Udah aja pada gamon lagi. Terus soal visual. Kalau lo nonton 2521, lo pasti sepakat kalau gue bilang sinematografinya tuh apik dan estetik banget. Retro vibes-nya tuh dapet, tone dan mood-nya pun mendukung banget. Belum lagi framing dan teknik-teknik sinematografi lain yang perfectly representing the emotion and the character's journey. Misalnya kehadiran beberapa scene yang ngambil lokasi di tunnel tuh ternyata punya beberapa makna simbolis loh. Kayak tunnel tuh ternyata merepresentasikan transisi antara masa lalu ke masa sekarang. Segitu detailnya sih mereka. Nah, sekarang masuk ke yang terakhir nih ya. Yap, thanks to its very broken-hearted ending dengan salah satu scene-nya jadi scene patah hati paling memorable. 그리고 늦었지만 결혼 축하드립니다. 나이도 선수. Gue berani bilang kalau 2521 adalah drakor yang gak cuma berhasil bikin sedunia patah hati, tapi juga berhasil ninggalin lasting impression. Makanya walau udah 2 tahun berlalu, tetap aja masih ada yang suka ngebahas atau ngungkit-ngungkit drakor ini lagi. Meme Netflix pun ya sama aja, nyenggol terus. Tapi ya, kalau dipikir-pikir lagi, drakor yang bikin patah hati itu kan lumayan banyak ya. Nggak cuma 2521 aja gitu. Tapi kenapa sih cuma 2521 ini yang selalu paling sering di-mention? Nah, gue punya satu fakta menarik nih. Jadi ada satu hal yang dinamakan dengan divisiveness. Dan ini kejadian di 2521. Maksudnya dengan keseluruhan cerita plus ending yang kayak gitu, 2521 ini berhasil banget bikin penontonnya terpecah belah. Ada yang suka banget, ada yang kecewa banget. Ada yang bilang endingnya tuh realistis banget kok. Tapi ada juga yang bilang, loh gue kan mau nyari hiburan, kok endingnya nyakitin sih? Gitu-gitulah. Nah, perdebatan-perdebatan tiada akhir inilah yang dulu tuh sempat berkontribusi banget ke social media discussion 2521 yang rame parah.
Well, setelah berpanjang lebar ngebahas the success behind the 2521's lasting impression, sekarang gue mau coba nyambungin berbagai penjelasan tadi ke yang namanya emotional marketing. Of course, kalau dibandingin drakor, yang namanya iklan atau campaign pasti punya challenge yang beda ya. Misalnya, kalau drakor mah dicari orang, tapi kalau iklan biasanya sih di-skip orang ya. Tapi, dalam menerapin emotional marketing, prinsip-prinsip dari drakor, especially dari kesuksesannya 2521 tadi tuh barangkali bisa banget buat dijadiin inspirasi. Kenapa? Karena marketing expert Seth Godin pernah bilang gini, marketing that works is marketing that people choose to notice. Kalau orang-orang bisa segitu notice-nya sama eksistensi 2521, berarti kita bisa aja dong ngaplikasiin strateginya 2521 tadi ke dalam marketing efforts. Dan prinsip utamanya yaitu tadi, cerita. Gimana caranya lo bisa present cerita yang bisa nyiptain strong emotional connections? Misalnya kayak iklan-iklan asuransi Thailand yang bikin mewek. Atau kayak iklan Gojek yang satu ini nih. Karena aku pengen dipeluk ayah setiap hari. Selain itu, akan lebih baik lagi kalau marketing campaign berlandaskan cerita tadi juga bisa sparse conversations atau bahkan perdebatan. Again, kayak apa yang dihasilkan sama 2521. Ketika cerita dan keseluruhan aspek di dalam drakornya berkesan, dramanya ya udah pasti jadi trending. Reach dan engagement-nya nggak usah ditanya. Terus organik pula. Alhasil penontonnya pun nggak cuma jadi keingetan terus, ngebahas terus, dan jadi pengen rewatch lagi, tapi ini juga ngefek banget buat bikin orang-orang yang nggak nonton jadi penasaran. Of course lah, ketika dibawa ke ranah marketing, siapa sih di antara lo yang nggak kepengen dapetin reaksi semasif, se-huge, dan seorganik 2521? Pasti kepengen kan? Makanya, mari kita masuk ke bahasan berikutnya soal viral marketing. Sejujurnya, viral marketing dan emotional marketing adalah dua hal yang punya relasi cukup dekat, di mana marketing efforts yang berhasil ngekapitalisasi emosi atau perasaan kayak happy, sedih, atau bahkan marah, most likely bakal bikin campaign kita tuh bisa jadi viral. Kuncinya itu adalah ngertiin audience dan customer lo, supaya lo bisa bikin cerita yang bikin mereka tergugah. Balik ke soal 2521, gue yakin kreatornya tuh emang paham banget sama karakteristik para fans drakor, khususnya drakor romance atau drakor coming of age. Nah, ketika mereka berhasil ngeproduksi satu karya yang benar-benar sesuai sama preferensi kelompok fans tadi, ya udah aja amplifikasi drakornya makin besar dan drakornya jadi viral. Walaupun results-nya bisa jadi masih gambling ya, bisa berhasil, bisa juga enggak, tapi nggak ada salahnya dicoba kan? Jadi gimana menurut lo soal ini? Coba komen ya. Akhir kata, thank you for watching and see you in the next video. Bye!